Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Seperti biasa saya selalu memberikan informasi tentang apa yang saya bisa berikan ya guys. Gitu guys, kali ini aku sedang merakit satu buah mesin Xenia 1000. Dan yang akan saya bagikan ini adalah cara mengganti timing bell ya guys, atau cara memasang timing bell Xenia 1000. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita memiliki kendaraan yang menggunakan timing bell, ya kan? Yang pertama, kita wajib mengganti timing bell sesuai jadwal. Kapan jadwalnya? Jadwalnya biasanya itu di angka yang paling rendah 60.000 km ya guys, 60.000 km, karena ada beberapa jenis kendaraan yang bisa sampai 100.000, jadi kita ambil yang paling rendahnya saja ya, 60.000 km. Terus apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita akan memasang timing bell? Nah, yang pertama, titik top. Titik top ada di sini ya, di noken asnya kelihatan guys. Nah, terus untuk beberapa timing bell atau beberapa merek sesuai dengan harga, ada yang sudah dikasih tanda gini, ada yang belum. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sih ada dikasih tanda gini apa enggak, cuman kalau ada tandanya itu kita masangnya jadi lebih enak, karena titik top yang di crankshaft yang di bawah itu agak sulit ditemukan untuk beberapa orang. Mungkin karena biasa dengan ini yang baru ada garisnya, jadi jarang memperhatikan yang bawah titiknya yang mana kan gitu. Nah, terus logo Daihatsu nya ini menghadapnya ke situ, seakan-akan itu menjadi tanda panah ya guys. Karena kalau kita perhatiin nih, kayak guys, giginya. Jadi giginya itu sebenarnya nggak sama, agak miring-miring gitu ya. Kalau baru kita bisa lihat ya, sebenarnya nggak sama, agak miring-miring. Jadi kalau kebalik lek jero wong Jawa nyunggar, nah, cepet gerang. Lek nyunggar cepet gerang kan gitu kata orang Jawa. Jadi tandanya gini, tanda panahnya gini sesuai rotasinya. Terus titik top yang bawah di sini guys, kelihatan nih ada garis. Nah, titik topnya itu malah lubangnya itu loh guys, kelihatan nggak guys? Di samping baut ini loh, titik topnya tuh lubang ini. Jadi ini kan ada lubang nih, titik ini dapatnya ini. Makanya untuk beberapa jenis timing bell itu ada garisnya di sini, ini lurus ini gitu, bukan ini malahan nih, bukan ini, atau baut ini bukan, malah di sini yo, nih kelihatan tau. Nah, titiknya itu malah di sini. Terus usahakan ganti juga si bearing timing bellnya atau tensioner, karena biasanya bearing itu kalau 60.000 km ya sudah mulai keriting ya guys, sudah mulai keriting. Jadi supaya aman lah 60.000 km ke depan, kita nggak mikirin itu lagi gitu kan. Nah, terus apa sih resikonya kalau kita tidak mengganti timing bell sesuai jadwal? Untuk beberapa jenis kendaraan oke ya guys, seperti ini. Jenis ini tuh walaupun kita melakukan penggantian timing bellnya itu tidak sesuai jadwal atau nunggu putus dulu, itu sebenarnya nggak masalah sih guys ya, karena mesinnya juga nggak apa-apa. Ketika putus timing bell untuk Xenia 1000 alhamdulillah aman, nggak ada klep atau valve bengkok, jadi putus aja, los gitu. Ketika kita pasang yang baru udah jalan lagi kan gitu. Untuk beberapa jenis kendaraan yang lain ada seperti L300, Strada Triton, atau Pajero 4D56 ya guys ya. Pajero yang 4D56 itu bisa bengkok valve atau bahkan mungkin patah noken as kan gitu. Kalau ini alhamdulillah aman. Jadi perhatikan itu yang sepele seperti tanda panahnya tadi, logo Daihatsu itu. Karena kalau baru kita bisa ngeliat guys, karena baru kita bisa lihat mencengnya si gigi timing bellnya tadi kan gitu. Terus usahakan cuci bersih bagian ruangan timing bell, karena
karet ya guys. Timing belt itu adalah karet, jadi usahakan jangan ada sedikit pun rembesan-rembesan oli ketika kalian membuka atau ingin mengganti timing belt dan melihat ada rembesan-rembesan oli sampai kelihatan basah gitu, mendingan diberesin sekalian. Palingan cuman seal camshaft sama seal crankshaft ya, atau seal askrek sama seal knock on as gitu. Terus covernya usahain bersih gini, dalamnya nggak bersih nggak apa-apa, yang penting nggak ada olinya gitu kan, gitu. Nggak bersih nggak apa-apa, yang penting nggak ada olinya, supaya ruangannya itu nggak lembab karena oli yang bikin tambah cepet gerang timing belt gitu ya guys ya, gitu. Terus kalau dari pabrikannya kekencangannya ini 10 kilo guys, 10 kilo per 3 cm ya, kok per 3 cm, per 3 mili. Nah, kira-kira segini. Jadi nggak boleh terlalu kenceng, nggak boleh juga terlalu longgar gitu. Ketika longgar takutnya ada lompat gitu kan, ada lompat bisa lompat satu gigi gitu atau bahkan lebih. Tapi ketika kalian pasangnya kenceng banget, nanti waktu kalian nyalain ada suara kayak dengungan gitu. Sering kan kalian denger Xenia 1000 ada dengungan ketika digas. Jadi pada dasarnya Xenia 1000 itu memang sudah brengsek, karena di dalam sini ada VVTi controller sama subgear ya kan, ada VVTi controller sama subgear, jadi memang pada dasarnya udah brengsek. Ketika ketambahan dari si bearingnya tadi, itu suaranya jadi ciri khas banget gitu guys, ketika jalan atau di parkiran, wah itu 1000 kan gitu ya kan. Sedangkan suara detonasi atau suara dari ini si kontrolernya saja sudah membuat orang denger ciri khas Xenia 1000 kan gitu ya, gitu. Jadi usahakan itu tadi yang diperhatikan, titik topnya di bawah sama di atas, terus arah atau rotasinya si timing belt, terus kapan kita harus mengganti timing belt gitu ya guys. Nah oke guys, karena ini yang tak bahas hanya tentang timing belt, jadi ya wis ini ya guys ya. Jadi ini yang tak bagikan, ini versiku ya kan, versi yang lain terserah kan gitu. Oke, sekian dulu, semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.